Kingsbury Run, Amerika Serikat merupakan wilayah kumuh, suram, dan berbahaya di negeri Paman Sam pada era tahun 1935 sampai tahun 1938. Dikatakan demikian karena wilayah itu diisi banyak sekali gelandangan dan orang buangan akibat dari peristiwa depresi besar yang melanda Paman Sam pada 1930-an. Pada era ini, banyak orang yang stres karena kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa area kosong yang terlantar di tempat itu bahkan dijadikan sebagai tempat pemukiman ala kadarnya oleh orang-orang miskin dan tunawisma gelandangan. Sedangkan area di sebelah timur dipenuhi dengan bar, tempat berjudi, dan lokalisasi bernama The Roaring Third. Tak hanya dijejali oleh gelandangan dan tunawisma saja, Kingsbury Run juga diteror dengan masalah pembunuh berantai yang belum terpecahkan bahkan hingga sampai sekarang. Penduduk lokal menyebut pembunuh berantai ini dengan nama The Cleveland Torso Murderer, atau pembunuh batang tubuh dari Cleveland. Sebutan itu merujuk pada kebiasaan pembunuh yang kerap memotong korbannya hingga hanya menyisakan potongan tubuh tanpa lengan, kaki dan kepala. Reputasi Kingsbury Run sebagai tempat orang-orang buangan kian mengganggu dengan penemuan mayat seorang wanita pada September tahun 1934. Mayat wanita ini ditemukan tengah mengambang di Danau Erie, Bratenal. Karena ditemukan di danau, mayat wanita berusia 30 tahunan yang tak diketahui identitas aslinya ini pun dikenal dengan nama Lady of Lake. Dari hasil autopsi, penyidik Kolonel E.J. Pierce menyatakan bahwa tubuh wanita itu telah dipotong pada bagian lutut. Pada tubuh korban juga ditemukan semacam bahan kimia yang membuat kulitnya menjadi kemerahan dan kasar. Penemuan mayat Lady of Lake itu dianggap seperti angin lalu, sebab pihak kepolisian belum menyadari bahwa wanita ini merupakan korban pertama dari rangkaian pembunuhan berantai yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada akhirnya di bulan September tahun 1935, dua remaja laki-laki menemukan mayat yang telah terpotong di bagian pinggul di Bukit Jackass. Kondisi mayat yang sudah tidak ada kepalanya ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ketika ditemukan, tubuh sang korban tampak sudah bersih dari noda darah dan terlihat diletakkan dengan sengaja di balik semak-semak lebat. Pada tubuh korban tersebut, hanya melekat sepasang kaos kaki dan luka bakar di bagian pergelangan tangan. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata seorang pria yang bernama Edward Andrassy. Pria berusia 28 tahun ini merupakan seorang penyuka sesama jenis yang gemar mengunjungi kawasan lokalisasi The Roaring Third. Selepas Andrassy, polisi kembali menemukan mayat ketiga dengan kondisi serupa. Tubuh pria berusia 40 tahunan ini ditemukan sudah tanpa kepala, kulitnya bahkan telah diinjeksi dengan bahan kimia. Menurut catatan ahli forensik, mayat tersebut telah meninggal selama berhari-hari. Sosok pembunuh terbukti telah mengawetkan mayatnya dengan cairan kimia. Kasus pembunuhan di Kingsbury Run pun berlanjut. Pada Januari tahun 1936, bagian tubuh wanita yang tidak lengkap ditemukan terbungkus koran di dalam keranjang yang ditemukan di sekitar gedung Hart Manufacturing di Central Avenue. Semua sisa tubuhnya kecuali kepala ditemukan di sebuah tanah kosong, 10 hari setelah penemuan pertamanya di Central Avenue. Ketika diidentifikasi, terungkap wanita ini bernama Florence Polillo, seorang wanita penghibur dan pelayan bar yang tinggal di sekitaran The Roaring Third. Kegilaan di Kingsbury Run tidak berhenti di situ saja. 4 bulan kemudian, 2 bocah laki-laki tanpa sengaja menemukan potongan kepala seorang pria yang terbungkus celana di dekat sebuah jembatan.
Kehebohan penemuan kepala tersebut pun berlanjut pada keesokan harinya saat polisi menemukan sebuah torso dari pria berusia 20 tahunan yang cocok dengan potongan kepala di dekat jembatan. Jasad pria tanpa kepala ini memiliki 6 tato yang tidak bisa diidentifikasi. Keadaan semakin mencekam ketika pihak kepolisian kembali menemukan mayat pria berkulit putih berusia sekitar 40 tahunan di mana hanya berselang waktu 1 bulan dengan kasus yang terakhir. Mayat ini diketemukan di hutan di dekat Clinton Road dan Big Creek. Menurut laporan dari tim forensik, mayat tersebut diketahui telah meninggal 2 bulan sebelumnya. 2 bulan pun berlalu tepatnya pada September tahun 1936, kembali ditemukan mayat pria tidak dikenal yang dibuang di parit, hanya bagian tubuh bawah dan kaki saja yang berhasil dikumpulkan. Menurut tim forensik sosok itu berusia sekitar 20 tahun. Kejadian yang menimpa orang-orang buangan di Kingsbury Run itu pun memunculkan kepanikan massal. Pihak kepolisian yang dipimpin Kolonel E.J. Pierce menduga pembunuh sebagai orang yang mengerti anatomi tubuh. Hal itu disimpulkan dari potongan dan luka korban yang rapi seperti dilakukan oleh profesional. Kekalutan masyarakat akan pembunuhan berantai ini pun kian memuncak. Direktur Keselamatan baru, Elliot Ness, menerima tekanan dahsyat dari masyarakat dan pejabat setempat. Kondisi itu merupakan hal yang tidak biasa bagi Ness. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok dengan etos kerja tak kenal lelah, disiplin, tegas, dan paham media. Ness merupakan penyidik gemilang yang berhasil memerangi operasi Al Capone di Chicago. Pihak kepolisian pusat kemudian mengutus detektif Peter Merylo dan Martin Zelowski untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu Kolonel Pierce digantikan oleh Sam Gerber. Selepas pergantian sejumlah penyidik, warga Kingsbury Run kembali dikejutkan dengan penemuan sosok tubuh wanita di pantai Bratenal pada Februari tahun 1937. Wanita tanpa identitas ini diperkirakan berusia 20 tahun. Pembunuh berantai ini tetap melakukan kegemarannya. Pada Juli tahun 1937 ditemukan tengkorak manusia di bawah jembatan Lorraine Carnegie. Di sebelah tengkorak itu, tergeletak karung goni berisi sisa-sisa tulang wanita kulit hitam berusia sekitar 40 tahun. Dari penyelidikan catatan dental, sosok wanita berkulit hitam itu dikenal dengan nama Rose Wallace. Korban ke-10 ditemukan pada bulan yang sama. Tubuh yang sudah tidak ada kepalanya ini diperkirakan berusia sekitar 30 tahunan dan ditemukan di Sungai Cuyahoga. Tahun pun berganti, pada April tahun 1938 pihak kepolisian kembali dibuat geger dengan ditemukannya potongan kaki di sungai yang sama yaitu Cuyahoga, dan tidak berselang lama, yaitu sebulan setelahnya, ditemukan 2 tas goni berisi potongan-potongan tubuh manusia. Puncak dari kegemparan kasus ini terjadi ketika polisi menemukan mayat lain yang diletakkan hanya beberapa meter saja dari jendela kantor Elliot Ness. Hal tersebut sontak membuat Ness dan pihak kepolisian naik pitam. Pasalnya, aksi ini terlihat seperti pelaku tengah mengejek penyidik yang dinilai lambat dalam menangani kasus. Dilanda frustasi dan tekanan kuat, pada tanggal 18 Agustus tahun 1938, Ness beserta 35 petugas kepolisian dan detektif menggerebek Kingsbury Run. Alhasil, 300 orang lebih didepak dari rumah mereka. Tak hanya itu, pihak kepolisian bahkan membakar habis 100 rumah kumuh di sana. Aksi itu lantas dikecam publik. Tindakan Ness pun dianggap tak menyelesaikan masalah. Meski demikian, kasus pembunuhan berantai itu berhenti setelah insiden pembakaran massal ini terjadi. Pada 1939,
pihak kepolisian menangkap Frank Dolezal, pria berusia 52 tahun ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan Florence Polillo. Menurut keterangan polisi, Dolezal sempat tinggal dengan wanita itu. Hasil penyelidikan juga menyebutkan bahwa Dolezal mengenal sosok Edward Andrassy dan Rose Wallace. Ia bahkan sering mengunjungi bar lokal dan dikenal sebagai sosok agresif yang gemar mabuk dan marah-marah. Namun ketika diinterogasi, Dolezal memberikan sejumlah pernyataan yang tidak konsisten. Belum sampai kasusnya masuk ke ruang pengadilan, Dolezal ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri di selnya. Ketika diotopsi, terdapat 6 tulang rusuk Dolezal yang patah saat berada di dalam sel tahanan, padahal, sebelum dibawa ke kantor polisi, ia masih dalam kondisi baik-baik saja. Publik pun menjadi ragu atas kesaksian Dolezal. Mereka menduga Dolezal dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh dan mengakui perbuatan keji yang tidak pernah dilakukannya. Sepeninggal Frank Dolezal, polisi pun kembali menetapkan seorang tersangka baru yang bernama Francis Sweeney. Suspek ini merupakan kandidat paling sempurna yang cocok dengan deskripsi pembunuh torso dari Cleveland. Sweeney adalah mantan prajurit medis pada era Perang Dunia Pertama yang bertanggung jawab untuk mengamputasi para prajurit di lapangan. Sebelumnya, Sweeney sempat menjalani wawancara bersama Ness dan mengikuti 2 tes kebohongan secara terpisah. Sialnya, ia gagal dalam 2 tes ini. Dugaan kuat Sweeney sebagai sosok pelaku kejahatan Kingsbury Run terletak pada kondisi mentalnya di mana disebutkan bahwa ia menderita penyakit jiwa yang parah. Kecurigaan akan Sweeney itu diperkuat ketika selama dia berada di rumah sakit jiwa. Entah secara kebetulan atau entah bagaimana, yang jelas kasus pembunuhan di Kingsbury Run berhenti begitu saja. Memasuki 1939, tidak pernah ditemukan lagi kasus pembunuhan serupa di Kingsbury Run, namun sampai sekarang, kasus ini masih menjadi misteri pembunuh berantai yang tidak pernah terpecahkan. Hal itu disebabkan tidak adanya pengakuan ataupun bukti kuat yang membuktikan bahwa Sweeney adalah pelakunya. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan tulis pendapat dan komentar kalian. Sampai jumpa di kasus lainnya.